A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Dirasat Islami. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salam tersebut akan terus dan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beriman yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya kita semua dapat berjumpa lagi di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang kurang sehat atau sedang sakit, mari kita doakan bersama-sama, semoga segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dan kesehatan padanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, alangkah baik dan bijaksananya kita semua jika bersedia menekan tombol subscribe agar dapat membantu channel ini supaya bisa semakin berkembang dan bermanfaat bagi semua yang menonton dan mendengarkannya. Serta jangan lupa untuk menekan tombol lonceng supaya kita tidak ketinggalan info-info menarik dan bermanfaat lainnya di channel ini yang semoga dapat merubah kehidupan kita semua menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa tanaman di dunia ini yang jikalau bisa jangan ditanam di pekarangan rumah atau terlebih di depan rumah. Kenapa? Karena ada beberapa alasan menurut Islam bahwa tanaman tersebut dapat berdampak negatif, juga berbahaya, mulai dari penghambat rezeki, mengundang penyakit, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui tanaman apa sajakah yang dimaksud. Harap perhatikan baik-baik secara seksama. Berikut ini beberapa tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah atau di sekitar pekarangan rumah. Di antaranya, yang pertama adalah tanaman mahkota duri. Tanaman mahkota duri tidak boleh ditanam di depan rumah atau bahkan jangan sampai ditanam di lingkungan rumah. Hal itu dikarenakan tanaman mahkota duri ini memiliki duri yang tajam dan berbahaya untuk orang-orang di sekitarnya. Selain itu juga ada beberapa pendapat mengatakan bahwa tanaman ini dapat meningkatkan ketegangan syaraf seseorang yang melihatnya. Yang kedua adalah tanaman mirtus atau asam jawa. Secara filosofi, terlepas dari manfaat dan kegunaannya, ada yang beranggapan bahwa tanaman asam ini merupakan tanaman yang mendatangkan nasib buruk bagi penghuni rumah. Sebaiknya hindari dan jangan menanam tanaman ini di tempat tinggal Anda jika tidak ingin mendapatkan nasib buruk atau tertimpa kemalangan pada keluarga Anda yang menempatinya. Yang berikutnya, pohon pinang. Ada beberapa orang masih meyakini bahwa pohon ini dapat membuat sifat anak-anak sulit untuk diajari, baik dalam pendidikan moral maupun akademi. Yang selanjutnya, tanaman kaktus. Banyak orang yang beranggapan bahwa tanaman yang satu ini adalah tanaman pembawa sial karena bentuk tanaman yang berduri serta tumbuh di lingkungan yang minim air dalam situasi tertentu. Perlu diketahui juga, pada saat musim panas, tanaman kaktus ini bisa tumbuh di kebun atau di area pekarangan yang banyak bebatuan dan mampu tumbuh dalam kondisi tanah yang kering dan kurang lembab sekalipun. Yang selanjutnya, pohon kapas. Pohon kapas ini merupakan salah satu tanaman atau tumbuhan yang membawa nasib buruk karena
mudah menjadi perantara debu dan kotoran di rumah serta menjadi sumber kemalangan dan kemiskinan bagi penghuninya. Dan yang terakhir adalah tanaman mati. Selain mengurangi estetika keindahan rumah, tanaman yang sudah mati bisa membawa hal buruk bagi kehidupan kita. Maka, jika ada tanaman yang sudah mati di sekitar rumah Anda, lebih baik segera singkirkan dan bersihkan dari halaman rumah. Banyak orang yang percaya kalau tanaman yang sudah mati itu membawa sial, karena menjadi sumber unsur negatif dan kemalangan bagi penghuni yang tinggal di rumah tersebut. Nah, setelah membahas beberapa tanaman yang tidak boleh ditanam tadi, selanjutnya mari kita bahas beberapa jenis tanaman yang boleh ditanam di pekarangan rumah karena dapat bermanfaat dan berguna bagi penghuni rumah tersebut, yaitu tanaman yang pertama adalah pohon kenanga. Bunga kenanga atau pohon kenanga adalah bunga khas yang mengingatkan kita pada makam dan kematian. Hal ini dikarenakan bunga kenanga adalah bunga yang hampir ada di setiap makam saat kita berziarah. Pohon bunga kenanga ini dipercaya oleh banyak orang sangat efektif menangkal ilmu hitam seperti ilmu guna-guna, ilmu teluh, ilmu sihir, dan ilmu yang berhubungan dengan pusaran energi yang dapat membuat penghuninya tidak betah bahkan mencelakainya. Yang kedua, pohon talas besar atau talas hitam. Ada yang percaya bahwa tanaman talas hitam ini dapat membolak-balikan hati seseorang yang awalnya berniat jahat atau ingin mencuri, lalu berubah pikiran dan tidak jadi karena melihat tanaman tersebut. Tanaman yang selanjutnya adalah tanaman jahe. Ternyata selain sebagai tanaman obat-obatan, jahe juga dipercaya dapat mengusir atau membuat makhluk halus tidak betah berada di lingkungan rumah yang ada tanaman jahenya. Tanaman yang berikutnya adalah pohon kelor. Pohon kelor ini dikenal sebagai pelindung terbaik untuk hunian, sebab tanaman ini dipercaya dapat menangkal ilmu hitam, guna-guna, sihir, teluh, hingga menangkal makhluk goib yang tak kasat mata. Jika ingin menanam pohon kelor tersebut sebagai pelindung rumah, tanaman itu harus ditanam di 4 sudut pekarangan rumah agar bermanfaat lebih maksimal. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu tadi pembahasan kita mengenai tanaman yang bermanfaat dan tanaman yang merugikan dalam lingkungan sekitar atau pekarangan rumah. Terlepas dari kebenaran, keberkahan, dan kenyataannya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah bersedia menyempatkan waktu untuk menonton dan mendengarkan video ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini dan share ke siapa saja yang menurut Anda cocok dan wajib untuk melihat video ini. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah lelah untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tingkatkan kebaikan bersama agar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita tidak pernah tahu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa yang akan terjadi, apa yang akan kita perbuat, dan apa yang akan kita dapatkan. Itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi misteri. Kita berjumpa di sini, bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkannya supaya kita semua dapat belajar bersama, memperbaiki diri bersama agar bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi, teruntuk semua yang menonton dan mendengarkan video ini, mari kita manfaatkan channel ini sebaik mungkin agar menjadikan kita semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala
segera memberikan syafaat dan ridhonya pada kehidupan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih bagi Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.